sumber untuk kegiatan kita pada siang hari ini, yakni bertemakan handling komplain. Nah, sebelum saya masuk ke handling komplain, ini materinya sederhana aja, jadi saya nggak terlalu banyak. Saya mau tes animo audiens dulu nih. Mungkin boleh dinyalakan masing-masing punya kameranya. Ya. kamera. Oke, silakan teman-teman. Kameranya coba kita hidupkan semua. Oke, halo. Silakan kameranya dihidupkan untuk Boleh melihat. Ini hidupkan. jangan-jangan pesertanya cuma kamera apa HP-nya ditinggal. Lihat ini. Jangan Nah, pesertanya tidur, wah, jangan-jangan. jangan-jangan tidur. Wah, ini. Hmm. Atau lagi Adanya nyanyi. Oke. ada Dora di sana, ada Gadis, Uci, ada Alki. Terima kasih yang sudah melihat videonya, kameranya. Oke, siapa lagi? Oke, Belitungin, mana belitungin? Oh, itu ada Dito, Masa, ya. baik, 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 baik. Wah, ada Juanda juga ya. Oke, oke, baik. Kalau begitu, kemungkinan nih teman-teman yang Santika sementara sedang bekerja dan on juga ngedengerin materi saya. Terima kasih. Oke, baik, kita langsung saja ke dalam topik pembahasan. Saya akan dan sedikit pertama pembukaan, boleh di apa, di mute lagi teman-teman ya, sebentar. Oke, baik, sebentar Pak ya, saya share dulu. Halo Pak Hendro, izin saya tidak bisa share materi nih Pak di sini, Sebentar. keterangan Hmm. boleh di unlock Pak. Oke. Ya, sebentar. Baik, Oke, silakan. baik. Coba Oke, jadi ya, saya masih nih Pak. dicoba lagi. Oke, baik. Sudah. Pertama saya akan men-share tentang, ini ada kaitannya dengan materi kita pada siang hari ini. Saya sedikit menjelaskan kepada teman-teman kenapa saya menampilkan video dari Dave Carroll. Nah, jadi singkat kata saya jelaskan dulu. Dave Carroll ini adalah seorang musisi asal Kanada yang pergi dari Kanada menuju Nebraska. Nah, Carroll ini menggunakan pesawat United Airlines. Nah, kemudian karena penanganan bagasi yang kurang baik sehingga menyebabkan gitar yang berharga miliknya yang senilai 2.000 US dollar mengalami kerusakan. Singkat kata, Dave Carroll berusaha untuk menyampaikan keluhannya kepada manajemen, yang kemudian manajemen tidak merespon sampai beberapa minggu. Nah, kemudian hal itu mendorong Dave Carroll untuk menyampaikan keluhannya melalui channel YouTube. Dan ini ada, kita bisa saksikan ya teman-teman ya.
keluar lagi. Yang bisa bahasa Inggris boleh disimak ya. Nanti kita akan review. Silakan. I flew United Airlines on my way to Nebraska. The plane departed Halifax, connecting in Chicago's O'Hare. While on the ground, the passenger said from the seat behind me, "My God, they're throwing cars out there." The band and I exchanged a look, best described as terror, at the action on the tarmac, and knowing whose projectiles these would be. So before I left Chicago, I alerted 3 employees who showed complete indifference towards me. United, United, you broke my Taylor guitar. United, United, some big help you are. You broke it, you should fix it. You're liable, just admit it. I should have flown with someone else or gone by car. 'Cause United breaks guitars. When we landed in Nebraska, I confirmed what I'd suspected. My Taylor'd been the victim of a vicious act of malice at O'Hare. So began a year-long saga of pass the buck, don't ask me, and I'm sorry, sir, your claim can go nowhere. So do all the airlines people from New York to New Delhi, including kind Miss Earlwig, who says the final word from them is no. I've heard all your excuses, and I've chased your wild gooses, and this attitude of yours, I say, must go. United, United, you broke my Taylor guitar. United, United, some big help you are. You broke it, you should fix it. You're liable, just admit it. I should have flown with someone else or gone by car. 'Cause United breaks guitars. Oke, teman-teman. Jadi itu adalah sedikit singkat tentang kasus dari kisah yang biasa kita kenal sebagai United Breaks Guitar. Itu kejadian, tentunya peristiwa ini terjadi 31 Maret 2008 silam ketika Carol terbang menggunakan United Airlines untuk tur musiknya. Jadi yang menarik adalah sekelas perusahaan besar seperti penerbangan United Airlines tidak memiliki suatu divisi penanganan khusus terhadap keluhan, yang kemudian berdampak sangat jauh, ya. Terbukti setelah dilaunchingnya video tersebut di YouTube tanggal 6 Juli 2019 berhasil memikat puluhan juta viewers, dan pada September 2019 jumlah viewer mencapai lebih dari 20 juta orang. Ya. Kemudian video tersebut dinobatkan sebagai the most watched YouTube music video in the world dan masuk ke dalam pemberitaan sejumlah media besar di dunia seperti BBC, CNN, New York Times, bahkan Oprah Radio. Ya. Yang perlu menjadi perhatian adalah saat
video tersebut launching, kemudian dampak besar menghantui perusahaan unit air. Apa yang marah setelah video tersebut di launching? Kalau saya salah ingat ya, sekitar mingguan saham dari United Airlines tersebut, atau kalau dikurskan ke dalam rupiah, triliunan rupiah, atau sekitar sekitar 180 juta US dollar. Nah, ini menarik teman-teman. Jadi bagaimana kita menangani suatu keluhan dengan baik dan kooperatif, tentunya bisa menutup kemungkinan kerugian-kerugian besar. Itu pembukaan pertama dari saya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam materi saya. Oke, teman-teman, apakah terlihat jelas di depan teman-teman ada sebuah face target? Boleh dinyalakan mic-nya untuk menyampaikan terlihat. Apabila tidak terlihat jelas, ya sampaikan tidak terlihat jelas. Oke, tolong dibantu. Apakah sudah terlihat jelas, Ya. teman-teman? Yang Belitung In sudah dapat melihat screen. Renhatika sepihak. Mana, teman-teman? Apakah screen-nya bisa Ci, terlihat? gimana? Terlihat. Sudah terlihat jelas? Enggak. Nggak Oh, terlihat udah, Pak. jelas? Udah. Sudah. Oke, terima kasih kontraksinya. Baik. Oke, jadi di depan teman-teman semua ini ada yang namanya face target ya. Face target ini yang biasa digunakan untuk para pemanah ya, untuk melatih tingkat fokus mereka. Nah, tadi kan sudah saya buka dengan sebuah video untuk merangsang teman-teman berpikir berdasarkan case ya. Sekarang saya mau coba nih, teman-teman punya tingkat fokus terhadap screen bagaimana nih? Hidupkan aja dulu speakernya. Saya pengen ada interaksi cepat, tapi saya pengen materi saya berkualitas sehingga saya butuh interaksi dari teman-teman. Nah, di depan face target teman-teman ada titik merah, betul? Silakan hidupkan mic-nya. Mic-nya dihidupkan. Sudah Mic-nya terlihat silakan ya? di-on-kan. Oke. Oke. Nah, di depan kalian ada face target dan ada titik merah ya, teman-teman. Kalau kalian tidak bisa melihat titik merahnya, kasih tahu saya siapa yang tidak bisa melihat. Mungkin ada kurang fokus nih Anda. Oke. Jadi saya minta teman-teman untuk berpartisipasi ya. Setelah saya mungkin akan menghitung mundur dari 1 sampai 5 untuk mengecek apakah teman-teman punya tingkat fokus yang sama dengan teman-teman yang lain. Oke, jadi saya berharap ikuti instruksi saya ya. Saya akan mengecek tingkat fokus teman-teman. Dimulai dari sekarang. Lihat titik merah yang ada di layar Anda. Dan dalam hitungan ke-5, 1, 2, 3, 4, 5. Pejamkan mata Anda semua. Dengan hitungan ke-5, 1, 2, 3, 4, 5. Buka mata Anda, apa yang Anda lihat? Apa yang Anda lihat, teman-teman?
Apa yang kalian lihat? Hah? Itu ada titik merah. Titik merah atau bukan? Oke. Ya, jangan tegang-tegang, teman-teman. Santai. Materi saya tuh santai, fun, dan mudah dimengerti. Oke? Ya, sarang heo dapat salam dari gorila betina. Oke. Saya masuk ke dalam materi saya, handling komplain. Sebelum itu, saya perkenalkan mungkin ada sebagian yang belum mengenal saya, so saya harus perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Anwar Fuad Ramadan, selaku HR Manager di Santika Premier. Saya berkarir di HR kurang lebih sekitar lebih dari 8 tahun di berbagai macam background perusahaan. Pernah di hotel pasti ya sekarang, kemudian pernah di rumah sakit, pernah di brand handphone. Kalau kalian punya kenal handphone namanya merek Realme, nah itu dulu saya ya, di handphone. Dan pernah di perusahaan IO dan masih banyak lagi sampai akhirnya berlabuh di hotel. Oke, materi kita adalah handling komplain. Kita masuk saja langsung. Nah, di sini saya jelaskan sedikit ya, apakah pelanggan kita puas? Ya, pasti langsung ditanyain seperti itu, Pak. Ya, tentu kita harus tahu bahwa kepuasan adalah tingkat perasaan konsumen setelah membandingkan pelayan yang dirasakan dengan harapannya. Ya, kalau teman-teman lihat dan pahami secara sama bahwa kepuasan itu dari tingkat perasaan atas perbandingan pelayanan yang dia rasakan dengan yang dia harapkan. Ya, jadi apabila pelayanan di bawah harapan, maka tentu output sama akan kecewa. Oke. Kemudian jika pelayanan sesuai harapan, maka pelanggan akan puas. Atau jika pelayanan melebihi harapan, maka itu diterima. Oke, kita harus pahami dulu ya, apa sih itu definisi dari kepuasan. Nah, kemudian kita mengetahui dulu nih, apa namanya, potensi untuk pindah. Untuk pasti mereka memiliki dorongan ya, apabila suatu pelayanan kurang memuaskan, maka customer atau pelanggan akan pindah ke lain hati. Ya, pelanggan tidak akan kembali ke lembaga Anda. Persentase terbesar adalah mereka yang tidak diperdulikan kebutuhannya atau tidak dilayani dengan optimal. Ya, pelanggan dapat berpindah ke lain hati bisa disebabkan antara lain pertama ya, otomatis 1% yang meninggal dunia. Kemudian ada yang pindah tempat, kemudian ada yang floating mass, atau kemudian rekomendasi teman, misalnya, oh kemarin makan kendor, ya Kentucky dorong lebih enak yang ada di Sijuk misalnya, timbang yang ada di perapatan, misalnya perapatan Ciamis misalnya. Nah, ternyata faktor rekomendasi teman juga mempengaruhi alasan si pelanggan dapat pindah, teman-teman. Kemudian 9% lainnya yang lebih murah. Ya. 10% adalah mengeluh kronis atau yang ekspektasinya besar sekali. Nah, yang besar menyumbang persentasi kepindahan pelanggan adalah mereka yang tidak
mempedulikan kebutuhannya. Nah, ini menarik nih. Di mereka yang pindah ke lain hati, ya, atau yang tadinya mungkin biasa nginep di hotel A, kemudian pindah ke hotel B, ya. Inilah concern-nya yang perlu kita perhatikan bersama. Mereka merasa tidak diperdulikan kebutuhannya. Nah, siapa customer itu, teman-teman? Jadi, customer itu kita breakdown menjadi. Jadi, ada yang namanya external customer sama internal customer. Nah, yang pertama, kalau dilihat dari sisi eksternal customer, yakni pelanggan atau pembeli pasti ya. Kemudian ada calon pelanggan. Dia belum memutuskan untuk membeli, memutuskan untuk menentukan pilihan bakal bermalam atau tidak bermalam di hotel tersebut. Kemudian ada juga masyarakat, ya. Kemudian ada supplier, ada instansi sampai dengan pesaing atau kompetitor. Dan untuk internal customer itu adalah pimpinan perusahaan atau pimpinan organisasi. Ya, di dalam suatu organisasi ya internalnya adalah pimpinan perusahaan. Karyawan perusahaan, ada teman sejawat atau yang teman kerja bagian hosting, ya, bagian F&B service, administrasi, bahkan ada teman cabang. Mungkin kalau misalnya teman-teman kayak contoh di Santika, cabangnya ada lagi di Santika Bangka, gitu. Nah, itu masuk dalam kategori internal customer dan seterusnya. Ya, jadi kita harus paham dulu bahwa customer itu terbagi dua, teman-teman. Ya, supaya kita bisa membreakdown sampai dengan permasalahan. Nah, ini lagi yang perlu saya sampaikan. Ya, bahwa itu berhubungan optimum sama maksimum. Maksudnya apa, Pak? Optimum dan maksimum. Nah, jadi kalau secara pengertian, maksimum atau maksimal adalah kondisi tertinggi sampai batas akhir yang bisa dicapai oleh seseorang atau sesuatu tanpa mempertimbangkan kerusakan yang mungkin akan terjadi. Contoh, seseorang bisa bekerja sehari 24 jam dalam sehari. Ya, lebih tepat untuk menyebut sesuatu tidak ada unsur merusak. Ya. Tapi kalau misalnya pengertian optimal adalah kondisi tertinggi yang mungkin akan dilakukan seseorang tanpa merusak unsur padanya. Jadi contohnya, seseorang bisa kerja optimal, mungkin batas optimalnya adalah 8-9 jam dengan kondisi yang sehat dan mendukung tentunya. Nah, kalau kita kan memaksimumkan sampai ke 24 jam kan pasti dampaknya akan buruk ya. Untuk pertama kesehatan sendiri seperti itu ada contoh. Kalau dilihat dari konteks kualitas pelayanan ya kita harus berikan yang optimal seperti itu. Nah, kita masuk ke dalam pengertian komplain nih, teman-teman. Baru kita lebih mengerucut lagi tentang komplain. Jadi komplain itu adalah keluhan ketidakpuasan pelanggan karena yang telah kita lakukan tidak sesuai dengan keinginannya atau harapannya. Jadi kenapa sih bisa terjadi komplain? Simpelnya gini aja. Komplain itu adalah suatu harapan tamu yang tidak sesuai dengan realitanya.
ya. Misalnya contoh, kalau di perhotelan, saat tamu memutuskan untuk bermalam di satu hotel, maka tamu tersebut pasti punya ekspektasi. Mungkin ekspektasinya sederhana saja. Saat di depan hotel baru masuk, disambut oleh tim security. Selamat pagi, Bu. Selamat siang. Selamat datang di hotel kami. Itu hal yang simple, namun dapat berdampak pada secara keseluruhan mereview. Saya pernah juga mengalami langsung ketika saya memutuskan untuk bermalam di hotel berbintang. Saya tinggi sekali ekspektasi saya. Setelah saya turun, security bisa cekatan membantu, nggak ada gitu. Tapi skor dari mulai katanya oke, amenitiesnya lengkap, semua peralatan berfungsi dengan baik. Tapi cuma gara-gara satu, gara-gara kesan pertama, ya, first impression-nya tuh kurang. Jadi yang terpenting memang kesan pertama, ya, sehingga tidak menimbulkan komplain. Nah, alasan komplain nih teman-teman. Pertama, yang mendapat tanggapan tapi tidak sesuai yang diharapkan. Kemudian, ia kelelahan dan stres. Yang ketiga, pelayanan acuh tak acuh atau tidak sopan. Yang keempat, mendapat keterangan yang berbeda-beda. Dan terakhir, dipermalukan karena telah melakukan kekeliruan. Pak, banyak juga ya ternyata ya Pak ya alasannya. Tergantung, ini hanya sebagian besar yang saya analisa dari kebanyakan komplain yang timbul di berbagai macam perusahaan. Secara garis besar, mereka bisa komplain ya, pertama karena harapan tidak sesuai, kemudian ketika dia menyampaikan keluhan, dan tidak sesuai apa yang dia harapkan, penanganan keluhannya dan sebagainya. Dan karena dia juga stres, ya, kelelahan, sudah banyak aktivitas di luar, kemudian setelah masuk misalnya ke kamar, ternyata kamarnya belum dibersihkan, itu juga muncul komplain. Nah, saya ada video tentang cara menangani komplain. Ini terus terang saja video baru saya buat kemarin, ya, mendadak sekali. Ya. Ini adalah cara kita menangani komplain. Diharapkan teman-teman dapat melihat secara seksama esensi atau isinya dari konten tersebut. Jangan dilihat modelnya ya, karena modelnya nggak ada bagus-bagusnya. Oke, saya akan share ke teman-teman. Ini adalah salah satu upaya dalam menangani komplain yang baik dan benar. Silakan disimak. Mas, saya di sini udah 3 kali Mas datang ke sini. Tahu nggak? Kalian ini buang-buang waktu saya aja buat permasalahan seperti ini. Oh, begitu ya Bu. Oke, di sini saya coba untuk membantu ya Bu. Tetapi ke saya permasalahan yang sebenarnya seperti apa ya Bu ya? Mas tahu masalahnya apa? Saya beli casan laptop ini seminggu yang lalu, terus nggak berfungsi. Akhirnya saya balik lagi ke sini dan bilang permasalahan hal yang sama. Sampai di sini ternyata masih nggak berfungsi. Udah 3 kali loh saya bolak-balik ke sini. Tahu nggak? Buang-buang duit saya untuk transport ke sini. Saya pokoknya nggak mau tahu, kembaliin duit saya sekarang. Oke Ibu, jadi saya di sini memastikan lagi ya Bu ya, kalau Ibu pertama membeli charger laptop tersebut di toko kami, kemudian saat Ibu pulang dan mencoba ternyata charger tersebut tidak berfungsi, makanya Ibu datang ke sini untuk menyampaikan kalau charger laptop yang Ibu beli sama kami tidak berfungsi. Betul begitu ya Bu ya?
Betul. Baik Ibu, saya tahu Ibu frustasi dengan keadaan seperti ini. Mungkin kalau saya di posisi Ibu dengan membeli barang dan ternyata 2 kali saya kembali, apalagi dengan mempertaruhkan banyak waktu yang berharga, mungkin saya juga akan sama seperti yang Ibu rasakan. Akhirnya posisi saya. Oke Ibu, saya minta maaf kalau ternyata barang yang Ibu beli di sini tidak sesuai yang diharapkan. Ya Mas tahulah apa yang saya mau. Cukup kasih saya dari yang fungsi aja. Saya harus pergi nih, banyak kerjaan soalnya Mas. Jadi gimana Ibu kalau misalnya barang ini saya ganti baru. Dan kita cek sama apakah charger baru ini berfungsi atau tidak. Oke Mas, buktiin ke saya bahwa yang baru, terus ternyata casan itu berfungsi. Dari sini mohon ditunggu, saya akan kembali untuk ambil casan yang baru. Oke Bu, alatnya berfungsi ya Bu. Saya harus kasih tahu Ibu dulu tadi. Oh iya. Kok Hendro nih tadi? Halo, mohon maaf terputus videonya. Apakah perlu saya mengulang, teman-teman, untuk melihat kembali? Dilanjut Pak, dilanjut silakan. Jadi saya review sedikit tentang video tadi ya. Kalau teman-teman melihat secara seksama video tersebut ya dibuat untuk menangani tata cara ya, tahapan-tahapan melakukan hand complaint. Pertama, tetap tenang teman-teman ya, walaupun tamu datang marah-marah ya, Mas kenapa nih saya nih begini, tetap tenang ya, jangan dulu dipotong pembicaraannya ya, itu apa namanya rumusnya tuh. Jadi, tetap tenang, kemudian aktif mendengarkan, yang kedua ya, mendengarkan apa yang menjadi keluhan customer, dengarkan. Kemudian yang ketiga adalah mengulangi concern daripada pelanggan tersebut. Jadi kalau misalnya pelanggan itu concernnya adalah barangnya yang dibeli ternyata sudah 2 kali nih ganti, repeat lagi, ulang lagi ya. Dan yang keempat adalah secara aktif berempati. Begini teman-teman. Yang kelima, setelah menunjukkan rasa empati ya, empati sama simpati ini beda teman-teman ya. Jadi teman-teman harus bisa membedakan nih, apa sih Pak empati itu, apa sih Pak simpati ya. Saya kupas sedikit. Jadi kalau teman-teman ditanya apa perbedaan empati dan simpati, simpati itu seseorang yang belum tentu merasakan seperti subjek tersebut. Tapi kalau empati sudah pasti. Saya berikan contoh sedikit. Misalnya ada 2 orang, ada 3 orang di antara grup diskusi kecil. Nah, 1 orang tersebut pertama kali pergi dengan pesawat atau pergi ke daerah dengan pesawat. Dia menceritakan ketakutannya dia ketika pertama kali dia terbang menggunakan pesawat kepada si A. Si A karena belum pernah merasakan terbang dengan pesawat,
dia membayangkan, dia tahu, oh iya, gue udah lihat di TV prosesnya gimana naik pesawat dan sebagainya. Dia hanya tahu saya. Tapi ketika dia bercerita dengan si B sudah pernah pertama kali naik pesawat, Bang, dan merasakan hal yang sama. Khawatir, takut, gitu kan. Pertama kali take off takut, sampai dengan ada turbulensi dan sebagainya. Nah, empati itu seperti itu, teman-teman. Jadi, empati itu kita berusaha untuk memahami ya apa yang tamu atau customer tersebut keluhkan, ya at least dengan bahasa kita yang tetap sopan dan nice. Kemudian meminta maaf tadi ya, meminta maaf, baik Bu, minta maaf saya begini sampaikan. Kemudian yang keenam adalah memberikan solusi. Kalian dihadapkan dengan sebuah komplain, kalau bisa diberikan solusi secara langsung atau mungkin kalian di posisi sebagai decision maker, berikan solusinya. Tetapi kalau kalian bukan seorang decision maker, maka minta waktu untuk mendiskusikan hal tersebut kepada atasan. Jadi setelah meminta maaf ya, kemudian sampai kepada tamu, baik Bu, saya akan koordinasikan terlebih dahulu kepada atasan saya, Bu, mohon ditunggu. Nah, jadi setelah untuk waktunya juga harus jelas. Ini tamu ini harus nunggu kita ini berapa lama, teman-teman. Jangan kita ngasih harapan palsu. Ibu tunggu 5 menit, ternyata 1 jam baru di follow up. Tambah marah tuh. Ibaratnya itu harusnya udah tinggal padam tuh, disiram lagi sama bensin. Meledak lagi jadinya kan. Nah, jadi harus sampaikan detail, tegas, lugas. Bu, kami butuh waktu 10 menit untuk mendiskusikan hal ini kepada manajemen. Ibu silakan duduk dulu di sebelah ini. Oke, nah diskusikan sama pimpinan. Pak, ini kita ada case seperti ini, bla 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 bla. Oke, setelah dapat solusinya baru sampaikan. Berani, ya, face to face sama mereka. Sampaikan solusinya seperti ini, seperti ini. Kalau dia menolak, silakan sarankan ke atasan yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, ucapan apresiasi. Teman-teman jangan lupa ketika ada komplain, maka selaku orang yang menerima komplain harus berterima kasih. Karena kita nggak tahu ya apakah grooming kita sudah baik atau belum. Saya pakai istilah grooming. Kita nggak tahu cara kerja kita apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan sama Izin, perusahaan. Pak. Halo? Ya. Ini nggak ada yang di-share ya ini ya? Gimana Pak? Ini tidak ada materi yang di-share ya? Nggak muncul. Tidak Pak. Ini masih mereview, okay. Masih mereview hasil video. Oke. Siap. Ya. Oke. Nah, kemudian tadi sampai di mana tuh? Lupa saya deh. Tadi masih mereview video saya ya. Jadi setelah berterima kasih ya kan tadi ya, gini, kita tidak pernah tahu ya kekurangan kita apa. Ya kenapa sih harus terima kasih Pak? Kan dia kan marahin kita Pak. Oh tidak, justru orang lain itu adalah masukan yang paling membangun ya untuk perusahaan. Ya, kadang kita nih sebagai employee, sebagai perusahaan, kadang suka terlena juga nih dengan mutu kita nih. Kita merasa bahwa kita pelayanan kita udah bagus kok, so far udah aman-aman kok. Sehingga kita mengabaikan suggest atau masukan dari para tamu atau keluhan tamu. Jadi itu yang harus saya sampaikan. Nah, di slide ini kemudian
ada istilah prima untuk kiat pelayanan. Prima ini ada masing-masing ada memiliki panjangan ya. P-nya adalah profesional, R-nya ramah, I-nya ikhlas, M-nya mutu, dan yang terakhir antusias. Jadi untuk memberikan pelayanan yang baik, itu kita harus memiliki jiwa yang profesional. Nggak peduli yang datang ke perusahaan kita adalah orang yang kita kenal, saat dia datang ke tempat kita, tempatkan dia sebagai tamu. Oke, jadi kita tahu koridor-koridor profesionalis. Kemudian ramah ya, kita di industri baik itu industri dagang ya, perdagangan maupun jasa, keramahan itu senjata kita, teman. Ya, ramah itu tidak bisa ditawar-tawar. Ini adalah ikhlas ya. Ini berkaitan dengan mungkin kalau saya diberikan kesempatan lagi, saya akan memberikan satu contoh. Banyak materi saya tentang ikhlas dalam bekerja, impact-nya kemana. Yang jelas kalau kita ikhlas dalam bekerja, tentu tercermin tuh dari tindakan kita, perilaku kita di dalam lingkungan kerja. Ya, nah kemudian setelah kita ikhlas, itu pastikan bahwa mutu pelayanan kita juga baik dan kita juga mendeliver suatu pelayanan dengan antusias. Lebih enak mana kalau misalnya tamu datang, kemudian kita menyapanya dengan loyo. Ya. Tamu datang ke supermarket kita misalnya, selamat datang di Alfamart, gitu. Sama orang yang antusias kita masuk di toko misalnya, selamat siang, selamat datang di toko A misalnya, dengan antusias. Begitu juga di hotel. Saat kamu lewat, kamu sapa, selamat siang Ibu, selamat siang Bapak, antusias, ya seperti itu. Mungkin sekian dari saya untuk materi kita pada siang hari ini, karena batas sampai jam 12, jadi masih ada sekitar 10 menit untuk sesi tanya jawab, dan saya kembalikan kepada moderator. Silakan Pak Hendro, terima kasih. Oke, silakan teman-teman. Di kolom chat sudah saya sampaikan, masing-masing perwakilan silakan menyampaikan pertanyaannya. Jadi fokus di hari ini berkaitan dengan problem solving adalah kita fokus di bagaimana menangani keluhan, yaitu handling complaint. Menangani keluhan adalah salah satu permasalahan yang pasti akan terjadi di setiap jenis kegiatan pekerjaan. Keluhan tadi berkaitan dengan keberadaan konsumen. Nah, konsumen atau pelanggan tadi dibagi dua, yaitu eksternal dan internal. Pertanyaannya, apakah Anda pernah dikomplain dari pelanggan? Kalau di puncak, komplain bagaimana pelayanan kasir, pelayanan penyusunan barang, dan pelayanan lain. Kalau di hotel itu lebih banyak lagi komplainnya. Semua departemen itu terkait. Ini Pak Anwar nih sering marahin orang-orang hotel nih, saya tahu nih. Nah, kalau komplain hotel, mulai dari staff, masuk ke supervisor nggak bisa, masuk ke manajer, nah, manajer nggak bisa, manajernya dimarahin sama HR. Nah, ini Pak Anwar nih, selain tukang gaji, tukang marahin nih di hotel ini. Oke, pengalaman beliau dari Papua sampai Jakarta, itu udah pengalaman. Kemudian kalau di teknologi tentunya berkaitan dengan jasa pelayanan, di servis, dan lain-lain. Nah, ini adalah salah satu media yang sangat menarik. Oke, biasanya kita waktunya 90 menit, tapi karena ini kebetulan makan siang, ya waktunya, jadi nanti jam 12 lewat dikit, atau sampai dengan semua pertanyaan nanti bisa direspon oleh Pak Anwar. Oke, dan ini adalah sesi terakhir untuk soft skill class, ya.
Oke, silakan pertanyaannya. Mana nih dari Sepiak? Sepiak ini juga mungkin menghadapi komplain dari pelanggan eksternal. Mungkin ukuran baju atau lain-lainnya, bentuk baju. Kenapa kalau jahit baju, kerah baju biasanya di atas, kok ini kerahnya di bawah? Nah, itu bisa juga jadi komplain. Salah satu di Grand Betul, betul. Hatika. Eh, tadi ada Silakan. ya, ada rumus prima. Nah, ini ada profesional, ramah, ikhlas, mutu, antusias. Nah, ini menjadi salah satu clues bagaimana kiat pelayanan menghadapi komplain. Nah, tentunya komplain tidak bisa dihindari, tapi komplain itu harus ditangani. Nah, silakan. Silakan teman-teman yang mau sekedar sharing boleh, pernah dapat case apa, nggak apa-apa, silakan, kita di sini kan sama-sama belajar. Mungkin sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman yang masih disusun, Pak Anwar, apakah bisa Ya, siap. sharing kaitannya juga dengan excellent service? Oke. Nah, ini baik nih. Jadi tentu kalau ditanya ada nggak kaitannya dengan service, jawabannya pasti ya. Karena pelayanan itu bukan hanya melulu soal mendeliver sebuah pelayanan tamu, tapi bagaimana kita face to face menghadapi keluhan tamu, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita dengan cakap menanggapi keluhan tamu, ya saya biar di HR bukan berarti saya nggak dapat keluhan tamu. Saya sering dapat keluhan tamu langsung direct, ya. Jadi mengeluhkan soal misalnya, wah Mas, kenapa nih kok kami di sini tidak disediakan A, B, C, D. Ya saya dengerin dulu, saya nggak potong. Kemudian baik, tetap nice, tetap ramah, sampaikan apa yang menjadi concernnya si ibu atau bapak tersebut menjadi komplain. Kemudian kita sampaikan kalau memang ternyata ada rules di dalam perusahaan kita, misalnya contoh sleeper, ya, setiap satu kamar dapat sleeper 2 nih. Ternyata dia datang ya, 3 anak nih, satu kamar 3 anak ya, ibu bapak ya, kita cuma nyediain secara peraturan ya 2. Tapi dia minta 3-tiganya pakai sleeper, ya. Saya sampaikan, mohon maaf ibu, tetap nice. Maaf ibu, di kami memang standarnya untuk satu kamar hanya 2 sleeper. Tapi kalau memang ibu mau, ya kita berikan dengan batas maksimum hanya 1. Kalau memang lebih, ibu harus kena charge. Kan seperti itu. Akhirnya dia paham juga, ya, jadi paham juga. Intinya adalah bagaimana kita bisa face to face. Kita jangan menghindari komplain, teman-teman. Udah komplain, karena kita nih takut mungkin ya, udah melihat muka si tamu tersebut sangar misalnya, kayak yang di foto 2 itu yang sarang hil gitu kan, takut kan. Jadi kita udah duluan, jangan, hadapin face to face, tapi tetap dengan yang ramah, ya. Terima dia karena dia adalah pemberi masukan ke kita, ya, seperti itu sih Pak. Kalau ditanya ya berkaitan, pasti berkaitan. Oke, Pak Anwar, ini ada pertanyaan. Ini bagus banget pertanyaannya. Kadang customer itu merasa dirinya raja. Jika customer itu merasa atau customer bertingkah seolah tidak mau dilayani, apa tindakan yang harus dilakukan? Oke, baik. Saya coba make sure lagi ya dari pertanyaannya supaya tidak keliru. Jadi yang di Radit dari Puncak Jaya ini, jika customer bertingkah seolah tidak mau dilayani, apa tindakan yang harus dilakukan? Jadi seolah-olah nih ya, saya make sure lagi ya. Jadi pertanyaannya adalah, ini tamu kok acu tak acu ya, kita mau ngelayanin, tapi kayak dia tuh
bertingkah kayak nggak mau dilayani. Betul seperti itu ya, Radit ya. Radit, betul ya? Oke, saya anggap betul lah. Saya anggap betul karena nggak ada konfirmasi nih. Radit, Oke. ya mana Radit? Oke, baik. Jadi kalau kita di posisi yang dimana kita berhadapan dengan tamu atau customer yang bertingkah seolah nggak mau dilayani, nggak mau dilayani, ya kita tetap melakukan pelayanan semaksimal mungkin. Jangan ada yang dikurang-kurangin gitu. Urusan dia nanti dia yang misalnya nyuekin kita, ya udah nggak apa-apa. Fungsi kita adalah memberikan pelayanan. Ya, kita nggak boleh mendiskreditkan suatu customer. Kita jangan hanya melihat customer mungkin, wah yang datang cantik, dilayanin ramah gitu. Halo kakak, selamat datang. Giliran yang datangnya amburadul, sembarangan layaninnya. Nggak boleh ya. Jadi kita sebagai pelaku usaha, ya sebagai karyawan di industri jasa maupun dagang, ya pastikan bahwa kita tidak membeda-bedakan siapa tamu tersebut. Ya, jadi kalau tamu tersebut yang tadi si pertanyaannya Radit, seolah dia nggak mau dilayani nih, nggak mau dilayani, maksudnya kita deketin, kita nih cuek dia kan, cuek bebek begini tangannya, ya udah nggak apa-apa, kita sampaikan saja selamat pagi Bapak Ibu, selamat datang di mungkin di Puncak Jaya begitu. Kita jangan apa ya, jangan orang lain merugi kualitas pelayanan kita, Radit. Kalau di bagian kasir misalnya, kan sering tuh Puncak Jaya kalau ada yang masuk tamu ya, kalian yang sebagai frontliner lah yang harus menyapa mereka dulu gitu. Selamat pagi, selamat datang di Puncak Jaya. Walaupun tuh orangnya masuk ngeloyor-ngeloyor aja, ya nggak apa-apa. Yang namanya juga kita industri dagang, ya kita harus nice gitu ya. Kurang lebih seperti itu jawabannya. Mungkin ada masukan, mungkin ada tambahan Ya, atau apa oke. kurang berkenan. Silakan jika ada pertanyaan lainnya. Dari Grand Hatika, silakan pertanyaannya. Dari saya cukup, dari teman yang lain ada. Wah, Dora. Siapa dia? Oh, ada nih. Dari Roma, Pak. Saya bacakan langsung, Pak ya. Selamat siang, saya Roma, perwakilan Grand Hatika Hotel. Izin bertanya bagaimana jika tamu belum puas dengan saran yang kita berikan. Lalu kita sudah berikan saran yang terbaik kepadanya. Nah, kalau tadi apa namanya, lihat materi video saya secara seksama, apa poin yang erat kaitannya dengan pertanyaan ini? Jadi kan pertanyaannya adalah, bagaimana jika tamu belum puas dengan saran yang kita berikan? Padahal kita udah berikan saran yang terbaik buat dia misalnya. Kalau tadi sekilas membaca apa namanya materi saya, melihat secara seksama bahwa ada yang namanya repeat concern. Itu memastikan bisa jadi saran dari kita tidak tepat menurut si tamu, ya bisa jadi tidak tepat karena kita tidak memake sure kembali apa yang menjadi concern atau perhatiannya dia. Dan kedua, karena lack of empathy, jadi nggak adanya empati. Itu saya selalu sampaikan dan selalu mengajarkan kepada karyawan saya, bisa menghandle tamu bukan hanya menghandle dari caranya kita mendikte. Kadang orang ketika dihadapkan sama problem, dia berusaha untuk mendikte. Harusnya begini, harus enggak. Orang problem solver yang baik, dia harus tahu keadaan psikologinya. Dia stres nih,
si tamu stres nih karena tekanan harus bolak-balik jauh, misalnya dari Manggar ke mana, ke Grand Hatika, naik oplet lagi, capek. Sampai di sana ternyata stres nih dia, wah udah perjalanan jauh, ternyata datang sesuai. Ya, kita selaku problem solver harus berusaha untuk empati. Mungkin kita bisa berikan dia komplimen, mungkin minum dulu minimal. Ibu silakan duduk dulu, ibu minum dulu nih air putih misalnya. Kayaknya ibu capek sekali, kasihan. Nah, itu menunjukkan rasa empati juga. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ditanya, bagaimana kalau tamu masih belum puas dengan saran yang kita berikan? Seperti itu. Mungkin kurang lebihnya seperti itu untuk Roma. Ya. Oke, ada lagi perwakilan dari Supiat? Tidak ada pertanyaan? Oke, jika tidak ada pertanyaan, mungkin Pak Anwar summary-nya. Oke, baik, terima kasih Pak Hendro. Jadi konklusi daripada resume training kita pada siang hari ini adalah kita selaku karyawan pertama harus senantiasa menerapkan kiat pelayanan ini. Profesional, ramah, ikhlas, utuh dan antusias. Ya. Saat kita sudah melakukan itu, kemudian timbul glitch atau gesekan atau komplainan, face to face hadapi aja dengan 6 tahapan tadi. Ya, tenang, kemudian berusaha untuk info lagi kepada tamu tersebut, apa yang menjadi concern-nya, sampai terakhir ucapan apresiasi. Ya, saya harap kita sebagai karyawan yang bekerja di perusahaan ya yang memiliki atasan ya, tugas kita hanyalah sebagai karyawan atau magang harus menjalankan SOP-nya. Ya, menjalankan SOP-nya dengan baik dan patuhi apa yang menjadi rambu-rambunya. Ya, kurang dan lebihnya mungkin itu saja. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Dari semuanya mungkin sekian Pak Hendro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Pak Anwar atas materinya. Padat dan jelas kaitannya dengan handling komplain. Oke, kepada seluruh teman-teman peserta, khususnya yang peserta pemagangan dalam negeri di 5 industri perusahaan. Yang pertama adalah mohon jangan lupa isikan link daftar hadir yang sudah di-share di grup. Yang kedua, summary yang disampaikan dari Pak Anwar tadi tentang penanganan keluhan adalah setiap perusahaan tentunya memiliki trik, strategi penanganan keluhan yang tidak selalu sama, tetapi apa yang disampaikan tadi dari narasumber Pak Anwar adalah pengetahuan yang dapat diaplikasikan secara umum. Karena bagaimanapun yang namanya komplain itu ada unsur marah, unsur kesal. Nah, bagaimana caranya penanganan komplain yang baik yang harus dilakukan. Nah, ini adalah pengetahuan awal buat teman-teman yang baru bergabung. Ya, ketika Anda masuk di dunia kerja, ya 5 materi soft skill basic yang Anda dapatkan, ini pasti nanti akan Anda praktekkan secara langsung. Nah, jadi untuk teman-teman, cukup dulu pertemuan kita untuk sesi ini dan untuk kelas soft skill.
Dan mohon jangan lupa untuk isi daftar hadirnya. Oke, dan kita mau foto dulu, silakan kameranya di-on-kan. Oke, senyum, senyum, senyum. Wah, ini mantap-mantap ini. Wah, oke. Senyum, senyum, posisinya senyum. Oke. Ini Oh, dia pakai kamera. oke, kamera. Kamera on, kamera on. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh, Panwar udah live ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, teman-teman, terima kasih banyak. Nanti Pak Anwar, Pak Anwar. Oke. 1, 2, 3. Ya. Oke. Pak Anwar, makasih banyak untuk sharingnya. Dan buat teman-teman, nanti kita lihat mana teman-teman yang sertifikatnya bisa di-download. Nanti kita share di grup. Grupnya belum kita close dulu sampai semua laporan saya itu bisa disampaikan semuanya. Nanti link untuk sertifikat bisa di-download di grup ya. Sorry, sertifikat bisa di-download lewat link yang saya share di grup. Nanti kita lihat dulu datanya. Nah, jangan lupa nanti ada kuis posesi untuk diisikan. Seenggak-enggaknya 75% peserta mengikuti rangkaian dari awal, dari mulai presesi, kuis, posesi, lalu daftar hadir. Nah, itu nanti dihitung kalau ada 3 setiap sesi berarti ada 15. Nah, 15 enggak-enggaknya 10 yang dikerjakan, termasuk daftar hadirnya. Oke, itu dulu dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan karena kita bertemu dengan orang banyak. Jadi jika ada salah-salah, saya minta maaf sekali lagi dan sampai ketemu. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di sesi-sesi kursus dan pelatihan yang lainnya. Oke, terima kasih ya semua ya. Siapa? Terima kasih. Ya, oke, siap. Makasih Grand Hartika, Puncak, Sepiak, Intekno, dan Belitung In. Oke, Pak. Terima kasih banyak ya. Oke. Siap, siap. Ketemu lagi. Siapa tahu bisa main bareng. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.